Tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita mau satukan hati kita. Mari kita mau datang dengan penuh rasa syukur. Sebab kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini Yesus. Semua hanya karena kemurahan-Mu Yesus. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
bagi kami Yesus. Kau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Dan Kau Allah yang selalu ada buat kami Yesus. Kami mau berserah penuh hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami mau percaya seutuhnya hanya kepadamu Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Yesus. Biarlah Engkau yang bertahta atas pujian kami Tuhan. Dan semuanya hanya kami bawa kepada satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau satukan hati. Kita mau sepakat bersama-sama katakan, kami percaya sepenuhnya hanya padamu Tuhan. Sebab Kau Allah kekuatan kami. Kaulah Allah gunung batu kami Yesus. Kami percaya Tuhan, keselamatan hanya dari-Mu Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kaulah gunung batu kami. gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu. Amin. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Katakan dengan sungguh-sungguh. gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah menara kota perlindungan kami. Dan kota perlindungan. Lagi-lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita mau lebih lagi sorakan. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Yesus. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih-Mu Tuhan. Setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Setiamu tak pergi dariku. Amin. Sebab kasih-Mu Tuhan senantiasa ada buat kami Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Sebab Kau Allah yang sangat mengerti hidup kami Yesus. Kami tahu Tuhan, ketenangan dalam hidup kami hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Sebab Kau Allah yang selalu membimbing hidup kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada
Kami merasakan tangan-Mu yang selalu memegang kami, Yesus. Di saat yang terberat sekalipun Tuhan, kami tahu Yesus, Kau Allah yang selalu membimbing hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau. Punya Allah yang selalu ada buat kami Yesus. Dengan apa kami mau membalasnya Tuhan, selain dengan seluruh hidup kami, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Yesus. Kami mau hidup taat pada perkataan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah apa yang Kau katakan bagi kami Tuhan menjadi pelita bagi jalan hidup kami Yesus. Dan kami percaya keselamatan akan kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh dunia, bahkan kita di bangsa ini sedang menanti sebuah pengharapan yang terbesar adalah apa? Supaya COVID-19 ini segera berakhir. Itu semua pengharapan yang kita terima, yang ingin kita tunggu supaya bisa selesai dengan baik. Semua kita, tidak ada satupun yang tidak mengharapkan bahwa pandemi ini harus cepat berakhir. Tetapi yang lebih penting lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal rohani kita perlu sebuah pengharapan yang memungkinkan kita untuk dapat hidup di dalam kekekalan. Firman Tuhan pada minggu ini kita akan belajar dengan tema ingat firman-Nya, akan muncul pengharapan. Jadi dari mana kita tahu bahwa pengharapan itu akan muncul? Itu adalah jaminan dari firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 49. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Iya, ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah ungkapan pengharapan yang dilakukan oleh pemazmur. Daud dia tahu bahwa jaminan hidupnya sekarang maupun yang akan datang itu hanya tergantung daripada perkataan Tuhan dan jaminan firman. Makanya dia berkata, ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu ini, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi rema itu bisa muncul pengharapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Daud dia sangat mengerti bahwa pribadi Tuhan dan firman-Nya adalah dua hal yang tidak bisa berubah. Makanya setiap perkataan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daud itu menjadi rema dalam hidupnya. Nah, kita belajar bahwa contoh dari tema kita ini, ingatlah firman-Nya, muncul pengharapan. Maka kita akan tahu bahwa Daud pernah dijamin oleh perkataan-perkataan Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan kepada Daud dan keluarganya dan kerajaannya. 2 Samuel pasal 7 ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah Kau katakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Iya, ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Iya, ini jaminan firman Tuhan kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji Tuhan ini dipegang oleh Daud dan menjadi rema. Kita lihat setelah Tuhan menjanjikan kebenaran-kebenaran yang membuat Daud harus menyampaikan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kenapa bisa mengucap syukur? Karena dia percaya bahwa perkataan Tuhan tidak mungkin gagal. Dan inilah pengharapan yang muncul dari seorang raja. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dan 19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang." Lihat tuh. Janji Tuhan akan memperkokohkan bahwa keturunanmu akan juga menjadi raja-raja. Daud dia tahu inilah sebuah pengharapan. Karena ini sudah menjadi rema, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, dalam hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Kenapa? Karena engkau telah berfirman tentang keluargaku, keluarga hambamu dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan serentetan manusia yang akan datang. Bagaimana dia bisa melihat bahwa ada banyak serentetan manusia yang nanti akan menjadi raja-raja di kemudian kelak. Itu kalau tidak menjadi rema, maka itu tidak akan mungkin keluar ucapan syukur dan pengharapan Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jaminan janji firman yang menjadi pengharapan itu bukan hanya bersifat kekinian, materi, kekayaan, kedudukan, tetapi lebih penting dari itu adalah jaminan hal yang akan datang yang bersifat kekal. Daud mendapatkan jaminan dari kebenaran firman dan muncul pengharapan dari Daud bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya dan memperlihatkan kepadanya serentetan manusia yang akan menjadi raja-raja di kemudian hari. Tetapi kita yang sekarang ini kita harus punya pengharapan yang lebih dari itu. Apa itu? Pengharapan akan hal-hal yang akan datang yang bersifat kekal. Bukan yang selalu kekinian, materi, kekayaan dan kedudukan. Makanya Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi fokus pengharapan kita sekarang. Mengapa? Roma 13 ayat 11 berkata, Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Iya, hal ini harus kamu lakukan. Kenapa kita harus punya pengharapan yang bersifat kekal daripada yang bersifat kekinian? Karena Tuhan berkata, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu apa? Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sekarang, now kita harus bangun. Bukan
Kita tidak lagi punya pengharapan untuk cita-cita masa depan kita di dunia ini. Tetapi itu bukan prioritas. Tetapi kalau kita melihat keadaan sekarang yang sudah begini genting, kita harus memprioritaskan hal-hal yang akan datang. Jadi firman apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Yang pertama yang perlu kita belajar dari tema ini adalah pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya, ini kebenaran yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa pengharapan yang ada sekarang untuk hal yang akan datang, itulah pengharapan yang belum kita lihat, tetapi sudah dijamin bahwa kita akan menerima keselamatan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Apalagi yang janjinya adalah Tuhan Raja semesta alam yang tidak pernah berdusta. Dia tetap setia dengan perkataannya bahwa dia akan memberikan kepada kita keselamatan yang akan datang. Dan itu harus menjadi pengharapan kita. Kalau kita tahu bahwa kita nanti besok akan mendapatkan harta warisan yang begitu banyak dari orang tua kita. Selama orang tua kita masih hidup, itu masih belum menjadi milik kita. Tapi satu waktu ada harapan nanti harta itu akan menjadi milik kita. Apa yang kita harus lakukan? Menanti dengan tekun. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan hal-hal yang akan datang. Menantikan pengharapan keselamatan dengan tekun. Harus dilakukan dengan cara yang Tuhan inginkan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya, inilah kita. Punya target untuk menantikan pengharapan keselamatan yang akan datang, itu harus dilakukan dengan tekun. Cara supaya kita bisa tekun, firman Tuhan katakan, kita orang-orang siang, baiklah kita sadar. Apa yang harus kita sadari? Kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih. Berbaju sirahkan iman itu yang bagaimana? Ini yang perlu kita lihat, karena ini adalah syarat untuk kita bisa mengharapkan keselamatan yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita. Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya, ini sebuah pernyataan komitmen yang begitu luar biasa dari seorang rasul yang namanya Paulus. Dia berkata, adapun hidupku yang aku hidup sekarang, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam tubuh yang aku gunakan, di dalam daging ini, kata firman Tuhan, dia menggunakan iman dalam Anak Allah. Bukan kata dalam, yang lebih tepat adalah aku menggunakan iman dari Anak Allah. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus lakukan berbaju sirahkan iman dari Anak Allah. Karena ini iman dari Anak Allah ini sudah melalui ujian yang sangat berat dan sudah teruji, dia mempunyai kemenangan ketika dia menggunakan iman ini. Dan itulah yang digunakan oleh Paulus. Dan itulah yang akan digunakan oleh kita. Untuk menantikan pengharapan keselamatan yang akan datang. Kita lakukan dengan tekun. Tekun berdasarkan iman dari Anak Allah.
Kenapa harus iman dari anak Allah? Roma 13:14 katakan, Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. oh, dikatakan kalau kita menggunakan iman dari anak Allah, itu artinya kita harus kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Kenakan itu artinya pakai. Kegagalan banyak orang Kristen. Dikatakan orang Kristen tapi mereka tidak mengenakan, tidak memakai baju sirah Tuhan Yesus Kristus. Makanya banyak kali kalah. Kenapa? Dihantam oleh siasat-siasat iblis. Panah-panah dari iblis menghantam setiap anak Tuhan dan tidak berdaya. Kenapa? Karena tidak menggunakan, tidak mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Yang kedua, bagaimana supaya kita berpengharapan pada keselamatan yang akan datang? Alkitab katakan kita harus berketopongkan keselamatan. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, kenapa harus ketopong? Ketopong itu gunanya untuk melindungi kepala. Karena kalau dipanah, dipukul bagian kepala, kebanyakan orang langsung jatuh. Lihat Goliat, badan boleh besar, tapi satu batu masuk di kepalanya langsung tumbang. Orang Kristen jangan lihat kamu gagah, kamu hebat. Tetapi Tuhan minta untuk mempertahankan pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Kita harus tekun menggunakan ketopong keselamatan. Untuk apa? Melindungi kepala kita. Di kepala kita itu ada apa? Ada pikiran. Jadi menantikan pengharapan keselamatan ini tidak diam, tidak santai, tidak berleha-leha. Tetapi harus punya aktivitas iman. Yaitu tetap berimankan Yesus. Mengenakan Yesus. Dan membungkus pikiran kita dengan ketopong. Dengan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus itu? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, perhatikan dengan baik. Alkitab mencatat bagaimana kita mengenakan, memakai ketopong, yaitu untuk melindungi pikiran kita. Supaya kita tidak gagal di dalam pengharapan kita akan keselamatan yang akan datang. Harus apa? Ditutupi, harus menggunakan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Ayat 6 tadi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan. Ini menunjukkan apa yang pertama? Kerendahan hati, kerendahan diri dari Yesus sebagai anak Allah. Jadi untuk pengharapan ini kita harus selalu merendahkan diri. Meminta belas kasihan dari Tuhan. Bahwa keselamatan yang besar yang Tuhan berikan harus kita rasakan dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Yang kedua, ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya Yesus harus melepaskan hak sebagai anak Allah. Dan dia mau jadi manusia. Kita, bagaimana pikiran Kristus bisa ada di dalam hidup kita?
Kita harus bisa melepaskan hak. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau sebagai atasan, engkau sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan atau apa saja. Bisakah kita melepaskan hak bahwa kita bisa merendahkan diri. Dan ini adalah ciri pikiran Kristus ada di dalam hidup kita. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dia mati, berkorban sampai mati di atas kayu salib. Rela berkorban, itu tandanya kita memiliki karakter pikiran Kristus. Ayat yang ke-9, maka Allah meninggikan dia. Itulah kemuliaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting di dalam hidup kita untuk kita menantikan keselamatan yang akan datang. Yang kedua, pengharapan akan kemuliaan Kristus. Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Iya, Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita harapkan dari Kristus? Soal kemuliaan yang akan datang. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34 katakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Iya, satu waktu kita akan dikumpulkan. Firman Tuhan katakan bahwa dia akan datang dalam kemuliaan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan semua orang. Kenapa dikumpulkan? Untuk dipisahkan. Wah, ini luar biasa banget Bapak Ibu. Dikumpulkan untuk apa? Dipisahkan. Pisahkan dari apa? Kristen yang berstatus domba dan Kristen yang berstatus kambing. Dan yang herannya, Kristen domba ditaruh sebelah kanan. Ini firman Tuhan yang katakan, Kristen kambing itu taruh sebelah kiri. Untuk apa? Dipisahkan. Ayat 33 dikatakan, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing sebelah kiri. Ketika dia sudah selesai memisahkan dan dia tahu posisi Kristen dombanya ada di sebelah kanan, dia berkata di dalam ayat 34, raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan, terimalah kemuliaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita harapkan dari Kristus untuk kemuliaan ini? Dia yang akan menentukan posisi kita. Maka untuk itu kita harus berpikir dan melihat kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Satu kali kelak kita akan terima dan itulah pengharapan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita tidak boleh melihat kemuliaan dunia ini. Kita hanya boleh menggunakan, tetapi tidak harus fokus kepada kemuliaan dunia ini. Kenapa? Karena iblis sendiri berkata kepada Tuhan waktu dia menguji Tuhan Yesus waktu itu. Lihat kemuliaan kerajaan dunia ini. Aku akan berikan kepada siapa saja yang aku akan berikan. Dan kalau engkau mau menyembah aku, kemuliaan kerajaan dunia ini aku serahkan kepada engkau. Artinya memang
kemuliaan dunia dan kerajaan dunia ini milik iblis. Jadi dia berhak untuk menyerahkan kepada siapa saja. Dan ini membuat banyak orang Kristen jatuh bangun di dalam kemuliaan kerajaan dunia ini. Makanya Tuhan berkata apa? Janganlah mencintai dunia ini. Jangan mengingini dunia ini. Kalau kamu mengingini dunia ini, kamu menjadi musuhnya Allah. Bapak Ibu, makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 18 di sana dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalimat terakhir ini harus menjadi perhatian kita. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang sudah ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang sebelah kanan Kristen domba ini sudah ditentukan. Kenapa? Itu sudah hasil dari seleksi. Kapan seleksi itu terjadi? Harusnya mulai dari sekarang. Kita harus berpihak kepada kemuliaan kerajaan Tuhan, bukan berpihak pada kemuliaan kerajaan dunia. Makanya Tuhan katakan dalam Efesus 1 ayat 18 ini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Tuhan punya keinginan kuat supaya kita memahami betapa pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Kristus ini adalah mengandung kekayaan kemuliaan yang begitu luar biasa. Makanya Tuhan berkata, Ia yang menjadikan mata hatimu terang supaya engkau mengerti. Kata terang di sini dalam bahasa Yunaninya adalah photizo, dari kata phos, pos. Untuk apa? Untuk mencerahkan, untuk membuat jelas. Kalau kita tidak jelas tentang makna yang terkandung dari pengharapan kita akan kemuliaan Kristus, maka kita lebih condong akan lebih suka kepada kemuliaan dunia ini. Makanya perlu kata ini, Ia menjadikan mata hati kita itu cerah, membuat jadi jelas supaya kita dapat membedakan dengan baik. Karena nanti satu waktu Tuhan akan apa? Memisahkan mereka yang condong kepada kerajaan dunia dengan segala keinginannya, dengan mereka yang condong terhadap kekayaan kemuliaan yang sudah disiapkan. Tadi kita sudah lihat bahwa pengharapan yang tidak kelihatan, itulah pengharapan yang akan kita lakukan dengan tekun. Makanya perlu pengertian. Bahwa inilah pengharapan yang sesungguhnya, bahwa kita nanti akan terima kemuliaan. Makanya Tuhan berusaha dengan sekuat tenaganya. Untuk apa? Membuat mata kita menjadi cerah. Membuat mata hati kita untuk lebih jelas. Supaya kita mengerti bahwa benar kemuliaan yang kita akan terima itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Yang ketiga, pengharapan untuk menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Lagi-lagi pengharapan, lagi-lagi pengharapan. Kita harus ingatkan Tuhan, firman-Mu yang berkata, kami satu kali kelak akan menjadi sama seperti Dia. Ada banyak orang sudah berdoa yang baik seperti itu. Menginginkan sebuah pengharapan untuk menjadi seperti Kristus. Tetapi apakah dia memenuhi syarat? Ayat yang ketiga tadi dikatakan setiap orang
Jadi pribadi lepas pribadi. Ini tidak rombongan, tidak grup, tidak satu organisasi gereja. Tapi setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Apa pengharapan itu kepadanya? Ayat 2 tadi kita melihat sudah dijelaskan bahwa kita akan menjadi sama seperti dia. Dan kita akan melihat dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Sementara ini kita hanya punya iman akan melihat Tuhan. Tapi satu waktu pengharapan kita ini di dalam Kristus. Kita yang pertama akan menjadi sama seperti dia. Dan kita akan melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, syaratnya apa? Tadi dikatakan kita harus menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa Pak? Kita ini masih manusia biasa. Dengar baik, firman Tuhan yang mengatakan, menyucikanlah diri sama seperti dia yang adalah suci. Maka pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Apa pengharapan itu? Kita akan menjadi serupa dengan dia. Kita akan melihat dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Tidak samar-samar lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu suci karena dia adalah suci. Yang memenuhi syarat ini, dia harus menyucikan diri terus diproses. Sehingga kita memiliki kesamaan dalam hal apa? Kesucian bersama dengan dia. Maka Tuhan dengan sukarela akan memberikan bagian dari dirinya menjadi bagian hidup kita di dalam tubuh kemuliaan. Yaitu apa? Menjadi sama serupa dengan dia. Haleluya. Apakah mungkin? Mungkin, karena dia yang berjanji. Itu pasti dia akan genapi. Kita pasti akan menjadi sama seperti dia. Kalau sama seperti dia, otomatis kita akan menerima kemuliaan sama seperti dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Bahwa ketika Tuhan memberikan firman dari setiap kita, adakah itu menjadi rema? Dan kalau itu menjadi rema dalam hidup kita, marilah kita jadikan itu sebuah pengharapan yang pasti. Karena di dalam kekekalan kita akan menerima keselamatan yang sungguh-sungguh luar biasa yang Dia berikan. Karena di dalam keselamatan setiap orang percaya itu ada kemuliaan. Dan kemuliaan yang kita terima itu adalah kemuliaan yang tidak akan diberikan oleh siapapun kecuali Tuhan yang memberikan hidupnya untuk supaya kita menjadi sama serupa dengan dirinya. Berharaplah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setialah kepada firman, maka harapan ini akan muncul, akan menjadi bagian hidup kita. Mari kita menyanyi. Tempatku berharap. Tempatku berharap, tempatku berseru, tempatku berserah, hanya Kau, Yesus. Dalam kesesakan Kau beri kelegaan, Kau beri
terjadi takkan melebihi kekuatanku. Hanya Engkau Tuhan tempat harapan kami. Karena hanya Engkau yang dapat menyucikan kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan keselamatan yang pasti. Hanya Engkau yang dapat memberikan kami kemuliaan. Bapa yang baik, hanya di dalam Yesus saja kami mengalami kepastian dalam perjalanan iman. Kami tahu Tuhan, walaupun kami mengalami kesesakan, tetapi Engkau selalu memberikan jaminan, kelegaan, kekuatan. Karena ada Roh Kudus yang bisa menghibur setiap kami. Sebab itu kami tahu Engkaulah harapan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi takkan melebihi. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi takkan melebihi. Kaulah Tuhan, Tuhan inilah tempatku tempat kita berseru. Karena Dia berkata, ketika Engkau berseru kepadaku, maka aku dekat dengan Engkau. Kaulah Bapa yang paling Engkau selalu mengerti hidup kami, keluhan kami, harapan kami. Kaulah Bapa yang paling mengerti. Kaulah Bapa Oh Tuhan, yang paling mengerti segala yang terjadi takkan melebihi kekuatanku. haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkaulah Bapa yang paling mengerti pergumulan kami semasa yang ada di dunia ini. Engkaulah yang paling mengerti ketika kami berada di dalam lembah-lembah kegelapan, di dalam kesesakan, bahkan tarikan dari dunia ini dengan segala keindahannya. Engkau sanggup untuk menguatkan kami, sehingga Engkau memberikan pengertian, mata hati kami menjadi terang. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dan sangat baik. Setiap perkataan-Mu adalah jaminan bagi kami untuk kami berharap kepada Engkau. Berharap pada keselamatan yang akan datang. Berharap pada kemuliaan-Mu. Berharap untuk menjadi sama seperti Kristus. Wah Tuhan, itulah yang menjadi sukacita kami dalam pengiringan kami kepadamu. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang sedang menikmati akan hadirat Tuhan bersama dengan kami, Tuhan memberkati mereka. Amin. Mereka sudah memuji Engkau, mereka sudah memuliakan Engkau, mereka sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan dalam perjalanan iman setiap anak-anak-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, dan biarlah setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan.
Kami terus berdoa supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Anak cucu menantu mereka dan setiap mereka yang ada di dalam rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang ada di dalam persoalan, Engkau berikan mereka jalan keluar. Mereka yang ada di dalam masalah dan tekanan, Engkau berikan mereka kemenangan-kemenangan. Dan Engkau akan menjamin hidup setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh setia. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang melayani dari bangsa ini, pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajarannya, Tuhan TNI Polri, kami juga berdoa mulai dari pusat sampai ke daerah, mereka dapat menjalankan pemerintahannya di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebenaran dan keadilan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan, terutama dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus berharap bahwa pandemi ini akan berakhir. Terima kasih Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali beraktivitas setia melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat para medis, dokter-dokter, perawat yang melayani. Mereka sudah memberikan semua tenaga mereka. Tuhan lindungi, berkati dan jagai mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit, virus-virus yang ada dijauhkan, sehingga mereka dapat terus melayani masyarakat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman: ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah. Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.